Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Haidar, Haidar, Nagoro. Haidar, Haidar, Nagoro. Terima kasih Bapak Ibu, semua teman-teman yang hadir hari ini. Selamat datang para pejuang perubahan. Masih semangat, masih punya keinginan untuk melakukan perubahan di negara ini? Masih ingin melawan cawe-cawe Pinocchio Jawa? Siapa Pinocchio Jawa itu? Ibu ya ngomong. Siapa Pinocchio Jawa? Jokowi. Tanggal 20 Oktober. Ya, tanggal 20 Oktober Jokowi itu selesai. Prabowo akan dilantik jadi presiden. Tapi cawe-cawe Jokowi itu belum ada tanda-tanda mau berhenti. Cawe-cawe Jokowi masih terus dilakukan sampai hari ini. Dan pilkada bukan hanya di DKI, tapi di seluruh Indonesia mereka melakukan intervensi, mengkondisikan, merekayasa lewat segelintir atek-ateknya yang ada di kabinet, yang ada di partai politik. Lawan cawe-cawe Pinocchio. Ada 1-2 orang elit politik di kekuasaan hari ini yang merekayasa, berusaha membenturkan antara Prabowo dengan rakyat. Prabowo punya keinginan kuat untuk menjaga solidaritas nasional, melestarikan demokrasi, memperkuat persatuan nasional, tapi dengan intrik, dengan intervensi, dengan rekayasa yang dibuat sedemikian rupa, sehingga Prabowo akan dibenturkan dengan rakyat, dengan kita, lewat intervensi dan menentukan orang-orang yang tidak becus, tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi, tidak punya kekuasaan apapun, hanya karena seorang anak presiden di-endorse, ditentukan, dipastikan untuk menjadi salah satu calon gubernur atau wakil gubernur. Jadi Anies Baswedan, pejuang representasi perubahan yang berusaha meluruskan, mewaraskan proses bernegara, berbangsa dan bernegara, itu selalu akan dizolimi, selalu akan dihentikan langkah politiknya, selalu akan dimatikan keinginan untuk melakukan perubahan dan perbaikan berbangsa dan bernegara. Ini tidak bisa dibenarkan. Apakah rakyat yang lebih banyak jumlahnya dari segelintir sengguni-sengguni Pinocchio bisa dikalahkan oleh segelintir orang-orang tidak bermartabat seperti itu? Apakah bisa dikalahkan, Bapak Ibu? Tolong ditentukan, tolong dipastikan. 8,2 juta lebih DPT DKI, ya, seandainya suara ibu bapak itu sangat mahal. Seandainya dikonversi atau dinilai satu orang 1 juta, udah berapa puluh triliun, 82 triliun suara ibu bapak. Tidak ada sebanding setengahnya pun dengan biaya untuk melakukan rekayasa dan menghalangi Anies Baswedan untuk bisa maju menjadi gubernur di DKI. Ini adalah satu fakta, ibu-ibu. Ya, kita jangan lengah. Ya, Pilpres Jilid 2 yang akan terjadi hanya di Jakarta itu akan terjadi. Jangan sampai kita kekalahan, bisa dikalahkan lagi. Kita harus menang, Anies harus menang dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun. Karena jika seorang Anies berhasil dimatikan, berhasil dikalahkan, atau berhasil digagalkan untuk maju, mungkin bangsa ini akan mundur 78 tahun seperti belum pernah merdeka negara ini. Kita akan tidak menemukan orang-orang yang memiliki kapasitas seperti Anies Baswedan mungkin 50 sampai 100 tahun lagi. Jadi ini adalah tugas mulia kita semua, tugas suci buat orang-orang
pejuang-pejuang perubahan seperti Bapak Ibu, seperti kita semua yang hadir hari ini, saya yakin masih banyak lagi, masih berjuta-juta lagi rakyat yang ingin perubahan di negara ini, yang ingin mewaraskan dan meluruskan kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Lawan Pinocchio Jawa, lawan elit-elit, 1-2 orang elit yang mengatur dan merekayasa pilkada di seluruh Indonesia. Lawan! Bapak Ibu, sedikit yang kita perlu ingat bahwa bagaimanapun Jokowi itu, Pinocchio itu selalu akan melakukan upaya cawe-cawe dalam kekuasaan yang akan datang. Juga akan cawe-cawe menentukan orang siapapun yang diinginkan dia untuk menjadi kaki tangannya, baik di gubernur, di kabupaten kota. Ini harus dihentikan. Ketidakwarasan, ketololan ini harus dihentikan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perlawanan dan perubahan. Ini tidak sekedar pilkada biasa, ini tidak sekedar pemilu biasa. Ingat, penghadangan Anies supaya tidak gagal maju menjadi calon gubernur sudah sangat terlihat. Bahkan ada partai yang sudah dari paling awal menentukan memasangkan Anies dengan kadernya, tiba-tiba mundur nggak jadi. Ya, mungkin dengan hanya diiming-imingi 1-2 kekuasaan di pemerintahan berikutnya. Atau mungkin dengan iming-iming uang puluhan miliar, murah sekali untuk masa depan jutaan rakyat yang ada di Jakarta, bahkan ratusan juta rakyat yang ada di Indonesia. Tidak sebanding dengan mahalnya suara-suara kita yang kita setorkan di TPS di Pilpres lalu dan di pilkada akan datang. Jadi ini satu kepastian, suatu keharusan bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang kita lakukan untuk perubahan di Jakarta ini, ya tidak akan sama dengan pilkada sebelumnya. Sehingga ini diperlukan satu kemauan yang keras, perlawanan yang sungguh-sungguh, bahwa perubahan itu kita bisa pastikan hadir di Jakarta. Kalau belum hadir di Indonesia, pastikan di Jakarta sudah hadir, bisa hadir di Jakarta, perubahan itu di Jakarta. Satu hal yang kita yakini bahwa saya yakin Prabowo presiden yang akan datang sebenarnya memiliki niat yang baik, kelakuan yang benar, keinginan yang kuat untuk melakukan memastikan demokrasi itu berjalan sesuai prinsip-prinsip yang universal. Persatuan nasional dia utamakan. Jadi kalau ada barang busuk, ya ada 1-2 orang elit yang berusaha justru melanggengkan kekuasaan Jokowi di pemerintahan selanjutnya. Saya mungkin orang yang pertama mengatakan saya akan bersama Prabowo melawan sengguni-sengguni biadab itu yang melakukan upaya pengadu dombaan antara Prabowo dengan rakyat. Ibu-ibu, sekali lagi saya ingatkan ya, kekuatan perubahan mungkin bisa dikalahkan, tapi tidak akan pernah bisa dipadamkan. Haidar, Nagoro! Haidar, Nagoro! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.